Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Ibu Irma Dayanti SSI, Guru Mapel Matematika kelas 12 AK dan AP. Baiklah anak ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kembali ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu median. Median adalah titik tengah data setelah data diurutkan. Median data tunggal dilambangkan secara matematis dengan lambang ME, dan rumusnya juga dapat dihitung dengan cara untuk data ganjil letak median sama dengan ME sama dengan setengah kali N tambah 1, di mana N adalah jumlah data. Untuk median data yang jumlahnya genap, rumusnya adalah median sama dengan setengah dikali jumlah dari data ke N per 2 ditambah data ke N tambah 1 per 2. Ya, di mana ME merupakan median, N jumlah data, sementara X adalah nilai data. Baiklah anak ibu, sekarang kita ambil contoh untuk median data tunggal. Setelah 8 kali ulangan fisika, Budi memperoleh nilai sebagai berikut. Ada nilai 7, 7, 10, 8, 6, 6, 7, 8. Pertanyaannya, tentukanlah median dari data tersebut. Nah, setelah kita hitung, ternyata datanya berjumlah genap, yaitu sebanyak 8. Dan kita urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Sama-sama nak kita urutkan 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 10. Nah, karena jumlah data genap, maka mediannya adalah kita bagi 2 jumlah data, 8 bagi 2 dapatnya 4. Karena 4, maka letak mediannya terletak pada data keempat dan data yang kelima. Dan itulah yang kita bagi 2. Maka mediannya sama dengan 7 tambah 7 per 2, yaitu sama dengan 7. Bagaimana anak-anak ibu? Harapan ibu kalian paham? Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Tentukan median data pada tabel berikut. Di sini ada nilai dari angka 5 sampai dengan angka 10 dan frekuensinya mulai angka 4 sampai dengan angka 1. Di sini kita diminta untuk menentukan mediannya. Kalau kita jumlahkan keseluruhan frekuensi, itu berjumlah dari angka 4 ditambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 1, totalnya 25. Artinya data ganjil. Nah, kalau data ganjil, maka letak median adalah setengah kali N tambah 1. Setengah kali 25 tambah 1, yaitu 26 per 2, dapatlah hasilnya 13. Nah, kita lihat pada tabel, data yang ke-13 terletak di kelas yang keberapa atau kelompok yang keberapa. Pada angka 5, frekuensinya 4. Pada angka 6, frekuensinya 5. Pada angka 7, frekuensinya 5. Nah, sampai yang kelompok atau kelas ketiga, itu total frekuensi mencapai 14. Artinya, data yang ke-10 sampai data yang ke-14 adalah 7. Dari sini kita peroleh bahwa mediannya adalah 7. Bagaimana anak ibu paham? Baiklah anak ibu, berikutnya kita akan lihat bagaimana median data berkelompok. Data berkelompok merupakan data yang berbentuk kelas interval, sehingga kita tidak bisa secara langsung menentukan nilai mediannya, walaupun kelas mediannya sudah diketahui. Nah, rumus median data berkelompok ME sama dengan TB ditambah setengah N kurang FK aksen per
FI dikali P. Ya, di mana TB adalah tepi bawah kelas median, N jumlah seluruh frekuensi, FK aksen frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FI adalah frekuensi kelas median, dan P panjang kelas. Sebagai contoh, perhatikan data pada layar. Di sini ada nilai yang rentangnya kita lihat dari kelas pertama sampai kelas yang ke-6. Dimulai dari 31 sampai dengan 40 dengan frekuensi 3. Kemudian kelas kedua 41 sampai 50 dengan frekuensi 5. Dan akhirnya kelas yang terakhir yang ke-6 81 sampai 90 dengan frekuensi 3. Nah, untuk menentukan mediannya kita hitung dulu frekuensi kumulatif kelas yang pertama. Di kelas yang pertama frekuensi kumulatifnya 3. Di kelas yang kedua frekuensi kumulatifnya 3 tambah 5, 8. Di kelas yang ketiga, frekuensi kumulatifnya 3 tambah 5 tambah 10, 18. Di kelas yang keempat, frekuensi kumulatifnya 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11, hasilnya 29. Di kelas yang kelima, frekuensi kumulatifnya jumlahkan 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8, 37. Dan akhirnya frekuensi kumulatif kelas yang terakhir, total keseluruhan frekuensi dari 3 sampai angka 3 di kelas yang terakhir, totalnya adalah 40. Sekarang ukuran pemusatan data yang terakhir, yaitu yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari sekelompok data. Modus juga terbagi dua. Ada modus data tunggal dan modus data berkelompok. Untuk menentukan modus data tunggal cukup mudah. Hanya melihat manakah data yang paling sering muncul, maka itulah sebagai modusnya. Nah, kita lihat di sini 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel yang diukur tinggi badannya dan diperoleh hasil pengukurannya seperti yang tertera di layar. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah modus tinggi badan siswa tersebut. Caranya anak ibu cukup mudah. Tengok saja data pada layar. Kita lihat tinggi badan tadi semuanya dari mulai angka 172 dan sampai 170. Yang muncul sebanyak 2 kali hanya 170. Jadi modusnya adalah 170. Selebihnya data hanya muncul sekali. Jadi yang munculnya paling sering itulah sebagai modus. Maka modus pada data di atas adalah 170 cm. Bagaimana? Bisa dipahami anak ibu? Iya. Yang terakhir adalah modus data berkelompok. Rumus modus data berkelompok sama dengan TB plus D1 per D1 tambah D2 kali P. Di mana TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan P adalah panjang kelas. Nah, kita lihat contoh berikut. Di sini ada tabel nilai statistik mahasiswa jurusan ekonomi di sebuah universitas. Kita lihat terdapat rentang nilainya 51 ke 55 di kelas yang pertama sampai di kelas yang ke-7 81 sampai 85. Dengan total frekuensi seluruhnya adalah 87. Nah, anak-anak ibu, untuk menentukan kelas modusnya, lihatlah frekuensi yang terbesar dari interval kelas tadi. Kalau kalian perhatikan dengan baik tabel di layar, maka didapatlah frekuensi yang terbesar terletak pada kelas yang keempat, yaitu pada data nilai 66 sampai 70. Nah, dari sini kita tentukan semua yang dibutuhkan pada rumus.
mulai dari TB-nya. TB dengan cara mengurangkan batas bawah kurang 0,5. Maka 66 kurang 0,5 hasilnya 65,5. Kemudian D1 diperoleh dengan cara mengurangkan 27 pada kelas frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya 27 kurang 14. Didapatlah nilainya 13. Berikutnya D2. Kurangkanlah frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. 27 kurang 21 diperoleh hasilnya 6. Dan panjang kelasnya ya kita kurangkan sajalah batas bawah kelas kedua dengan kelas pertama. 56 kurang 51 hasilnya 5. Maka panjang kelasnya adalah 5. Setelah kita peroleh semua datanya nak, kita masukkan dan kita hitung berapa nilainya. Yaitu sama-sama kita hitung. D1 13, 13 kali 5 65. D2-nya 6, 13 tambah 6 19. Maka 65 dibagi 19 hasilnya 3,42. Nah, hasilnya tambahkanlah dengan tepi bawah kelas modus yaitu 65,5. Maka diperoleh hasil akhir 68,92. Bagaimana anak ibu dengan materi kita hari ini? Harapan ibu kalian semua dapat memahami dengan baik. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.